Kenapa? Mas suaranya kerekam? Ini Halo. Nggak ada sholat deh. Iya. Ada Pito.
Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin bagi yang belum isi daftar hadir, sambil menunggu kira-kira 1 menit atau 2 menit lagi kita mulai. Silakan bagi yang mau mengisi daftar hadir, diisi dulu ya. Terima kasih sebelumnya. Baik, selamat siang Bapak Ibu semua. Suara kami terdengar jelas di sana Bapak Ibu? Mohon tanggapannya. Jelas. Ya, alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya. Siang ini kita kebetulan bergabung dengan 2 kelurahan ya, langsung dari Kelurahan Damai Baru dan Gunung Sari Ulu ya. Ya, baik, mungkin sudah tepat pukul 2.15 kita mulai saja. Bagi teman-teman yang belum hadir, tidak apa, nanti bisa menyusul. Ya, kita buka dulu ya Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua yang sudah bersedia hadir di dalam Zoom meeting siang hari ini dalam rangka pelatihan aplikasi e-database ya. Terima kasih juga kami sampaikan kepada khususnya kelurahan dari Gunung Sari Ulu dan tim kelurahan dari Damai Baru. Beserta juga ucapan terima kasih kepada teman-teman dari tenaga ahli yang lain. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya acara ini dibuka oleh dari pihak Bapeda langsung, karena kebetulan dari tim Bapeda juga ada kegiatan lain di luar yang bertepatan waktunya, maka kami diamanatkan untuk membuka acara ini. Untuk itu kami mohon izin pada Bapak Ibu membuka acara ini. Baik, Bapak Ibu, mungkin kita bisa langsung menuju kepada slide yang sudah tampil di layar Bapak Ibu semua. Di sini kita sedikit memberikan informasi di awal terkait aplikasi e-database tersebut ya. Jadi kita nanti akan menyampaikan di awal tentang dasar hukum, kemudian ada latar belakangnya, ada maksud dan tujuan, kemudian ada tahapan pelaksanaan. Nanti kita juga akan menginformasikan terkait ada sebuah surat pernyataan kebenaran dan keabsahan ya, karena data yang akan kita input ini bersifat rahasia. Kemudian juga nanti ada tentang ruang lingkup aplikasinya, dan terakhir nanti kita akan menuju kepada sesi pelatihannya. Jadi di awal ini kami memberikan sedikit informasi tentang beberapa hal terkait aplikasi e-database. Ya, baik Bapak Ibu, di sini mungkin kita bisa lihat di tampilan yang ada di depan. Ya. Oh iya, sebelumnya kami juga ingin menyampaikan Bapak Ibu, kita untuk waktu pengisian ini nanti menggunakan aplikasi e-database ini, kita sifatnya fleksibel ya, mungkin 1 atau 2 bulan. Ya, nanti kita bisa koordinasikan lagi. Jadi mungkin ada Bapak Ibu yang kebetulan memang bekerja penuh waktu dan waktunya juga terbatas, kita bisa koordinasikan. Ya kira-kira antara 1 sampai 2 bulan Bapak Ibu.
Kemudian juga kita mohon dukungan juga nanti dari kelurahan untuk pendampingan ya terkait penginputan data dari Bapak Ibu di operator RT-nya. Dan kami juga selalu siap melakukan support ya dan konseling apabila nanti ada kendala teknis di lapangan yang dijumpai oleh Bapak Ibu semua. Terkait pelatihan di kelurahan-kelurahan sebelumnya di tahun 2020 kami sampaikan juga informasi bahwa kita sudah melakukan di 7 kelurahan di tahun 2020. Adapun untuk di 2021 ini kita rencanakan untuk 10 kelurahan, ya termasuk yang saat ini adalah Kelurahan Damai Baru dan Gunung Sari Ulu. Dan sebagai informasi tambahan juga Bapak Ibu untuk yang grup yang saat ini yaitu Kelurahan Gunung Sari Ulu dan Damai Baru, kalau dilihat dari grup memang lebih ramai ya kalau kami lihat grupnya lebih semangat. Mudah-mudahan nanti pada saat penginputan juga datanya lebih banyak terkumpul ya, lebih valid tentunya. Kita sangat berterima kasih sekali. Ya, baik Bapak Ibu itu tadi informasi sedikit tambahan. Kita kembali kepada materi. Baik, ini terkait dasar hukumnya. Ada beberapa undang-undang ya. Nanti Bapak Ibu bisa baca. Kita akan forward, kita akan kirimkan file PowerPoint-nya pada Bapak Ibu nanti mungkin melalui grup ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa baca secara detail. Kalau sepintas mungkin ini ada undang-undang mulai dari tahun 97, kemudian ini juga ada dari peraturan presiden ya terkait pengumpulan data dari Permendagri, kemudian juga dari peraturan wali kota Balikpapan sendiri ya tahun 2016 tentang penyelenggaraan e-government. Ya, itu terkait sekilas tentang dasar hukum. Adapun untuk latar belakangnya kenapa aplikasi e-database ini dibuat, ya, tentunya ada beberapa hal yang mendorong, yaitu diantaranya perencanaan pembangunan ini tentu harus membutuhkan data yang lebih lengkap, akurat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian juga datanya secara terukur ya dan berwawasan lingkungan. Nah, itu dari beberapa latar belakang ya. Kemudian kita bisa lanjut lagi maksud dari pengembangan aplikasi e-database. Jadi e-database kita ini bersifat spasial Bapak Ibu. Dalam maksud spasial adalah data kita tidak hanya berupa data teks atau data tabular, tapi kita juga nanti dilengkapi dengan data koordinat atau pemetaan. Jadi data ini sangat bermanfaat sekali untuk pembangunan Kota Balikpapan berikutnya. Jadi sebagai gambaran nanti dari data Bapak Ibu yang sudah diinput, data tersebut nanti kita bisa melakukan analisa. Kita beri contoh misalkan di Kelurahan Damai Baru, berapakah misalkan jumlah penduduk yang berusia di atas 60 tahun, atau mungkin berapakah data penduduk di Kelurahan Gunung Sari Ulu yang anak-anak putus sekolah atau lain-lain ya. Jadi data-data tersebut memang sangat bermanfaat dan sangat berguna sekali untuk pengembangan Kota Balikpapan. Itu salah satu maksudnya. Adapun tujuannya, Bapak Ibu di sini kita bagi ada jangka pendek, yaitu kita memang mengumpulkan data yang sangat mutakhir dan akurat tentunya ya melalui aplikasi e-database. Di jangka menengah data-data tersebut kita update secara berkala. Jadi nanti setelah penginputan nanti ada saat di mana nanti kita melakukan updating. Untuk masa saat ini kita masuk kepada masa pengumpulan data atau penginputan data. Di jangka panjang nanti data ini digunakan dalam perencanaan ya dan evaluasi dan diperuntukkan bagi para stakeholder. Jadi stakeholder mungkin termasuk kayak pemerintah kota atau mungkin juga kayak anggota dewan dan termasuk publik ya umum yang kira-kira membutuhkan data. Tentu data yang kita bagikan adalah data yang sifatnya rahasia, tentu tidak semua dibuka. Khusus untuk analisa saja. Ya, baik Bapak Ibu semua. Adapun mengenai metode pengumpulan data nanti
karena kita menggunakan aplikasi yang terinstal di HP Android ya. Jadi Bapak Ibu otomatis datang kepada masing-masing rumah warga. Di sana nanti selain penginputan data yang teks ataupun spasial, Bapak Ibu juga merekam data foto, ya, foto bangunan. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut di sesi pelatihan dan juga data koordinat. Nah, mengapa Bapak Ibu semua perlu datang ke rumah warga? Karena posisi HP di saat itu nanti merekam posisi kita, sehingga menggambarkan rumah tersebut atau bangunan tersebut berada di koordinat tertentu. Jadi metodenya kita langsung datang ke rumah warga. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, apa sih perbedaan dari e-database ini sama sensus ya, sensus penduduk yang sudah dilaksanakan oleh BPS. Nah, ini kita dapat lihat mungkin sekedar informasi saja. Jadi untuk tujuannya di sini kita lihat kalau e-database khusus untuk regional Kota Balikpapan, sementara kalau di sensus itu digunakan secara nasional atau daerah ya, per daerah. Kalau dari jenis data untuk yang sensus datanya data tabular atau data tekstual ya. Kalau di e-database kita dilengkapi dengan data spasial, tentu juga yang data teks berupa data bangunan, data rumah tangga sama data penghuninya. Adapun penyimpanan data di BPS ada di server pusat ya. Kalau di e-database ini kita di Pemkot Balikpapan untuk penyimpanan data atau servernya. Terkait periode, kalau untuk sensus itu per 10 tahun, adapun kalau e-database ini kita rencanakan setiap 6 bulan kita melakukan updating. Nah, petugasnya kalau dari sensus penduduk adalah dari timnya sendiri ya, tim internal. Adapun kalau e-database ini adalah kita kerjasama dengan Bapak Ibu semua sebagai operator DRT masing-masing ya. Adapun untuk penggunaannya database sendiri untuk e-database kita sudah secara sistem kita sudah membuka konfigurasi ya bagi pihak-pihak yang ingin melakukan sinkronisasi data dengan database kita. Jadi nanti mungkin dari beberapa dinas atau dari beberapa lembaga lain yang membutuhkan data-data analisa, kita bisa sinkronisasikan. Ya. Baik, itu sekilas terkait perbedaan antara sensus penduduk dengan aplikasi yang akan kita gunakan tadi ya, aplikasi e-database. Nah, kemudian kita masuk kepada fokus ya, kita fokus kepada spasial e-database, cluster spasial e-database. Jadi Bapak Ibu di e-database ini kita bagi ke dalam 3 kelompok besar ya. Jadi mungkin bisa disebut dengan cluster ya. Lagi banyak istilah cluster ya. Nah, kita bagi ke dalam 3 kelompok besar. Yang pertama adalah data bangunan. Kemudian setelah data bangunan terisi nanti juga ada data rumah tangga yang diwakilkan dengan kartu keluarga biasanya ya, data rumah tangga ini. Jadi selain data bangunan, data rumah tangga atau nomor kartu keluarga beserta aset-aset keluarga nanti kita lebih jelas di pelatihan. Kemudian yang ketiga adalah kelompok tentang anggotanya, jadi anggota penghuninya. Nah, jadi urutan yang paling besar yang pertama adalah data bangunan, kemudian data rumah tangga, dan terakhir data penghuni. Sebagai gambaran di data bangunan ini, apa-apa saja yang akan kita rekam atau yang akan kita input adalah diantaranya tentang lokasi keberadaan bangunan. Jadi nanti selain Bapak Ibu menginputkan nama alamat ya atau nama jalan, misalkan Jalan Jenderal Ahmad Yani ya, nomor sekian, Bapak Ibu juga mencatat koordinat lokasinya tadi seperti yang kita sampaikan di awal dengan fitur GPS yang diaktifkan di dalam Android Bapak Ibu semua. Nah, itu tadi data bangunan selain lokasi juga ada tentang penguasaan bangunan. Jadi kepemilikan misalnya apakah rumah tersebut memiliki sertifikat ataukah segel ya atau yang lain-lain. Nah, itu tentang penguasaan. Kemudian ada juga tentang utility atau utilitas ya pada bangunan. Misalkan apakah dia menggunakan listrik yang 1.300 watt
atau yang 450 watt atau lain-lain. Tentang utilitas pada bangunan, termasuk juga tentang penggunaan air minum. Apakah air minum dari isi ulang, ataukah dari ledeng meteran, atau yang lain-lain. Kemudian ada juga di bangunan itu kita menginputkan tentang keteraturan. Keteraturan bangunan ini misalnya sebagai contoh, apakah bangunan tersebut berdiri di dekat daerah limbah pabrik ya, ataukah bangunan tersebut berdiri di atas sempadan sungai atau lain-lain. Ya, nanti kita input di dalam aplikasinya. Dan terakhir itu tentang kelayakan. Nah, kelayakan ini terkait secara umum mengenai fisik bangunan. Misalkan atapnya terbuat dari misalkan apakah sirap, apakah seng ya, atau lain-lain. Tentang lantai apakah dari keramik ataukah tanah, atau mungkin juga terbuat dari semen ya. Nah, itu nanti kita input di dalam klaster yang namanya klaster bangunan. Jadi kita kembali lagi di sini ada data bangunan atau klaster bangunan. Kemudian kita coba lihat secara detail lagi tentang data rumah tangga atau klaster rumah tangga. Apa-apa saja data yang tersimpan di dalam data rumah tangga. Nah, ini sebagai informasi juga, data rumah tangga ini diwakilkan nanti dengan kartu keluarga ya. Jadi Bapak Ibu mungkin sama-sama tahu bisa terjadi ya dalam satu rumah itu ada 2 keluarga atau ada 2 rumah tangga, atau misalkan satu rumah terdiri juga lebih dari 2 atau 3 rumah tangga atau keluarga. Nah, Bapak Ibu, masing-masing keluarga atau rumah tangga tersebut tetap kita inputkan walau mereka di dalam satu rumah atau bangunan. Data-data apa saja yang diinput ya, itu diantaranya pastinya tentang nomor kartu keluarga, ya, tentang usaha si keluarga tersebut, usaha utamanya. Nanti ada pilihan-pilihannya Bapak Ibu, jadi tidak perlu mengetik, Bapak Ibu tinggal memilih saja, nanti kita sediakan tombol untuk memilih ya. Kemudian juga di situ ada terkait pendapatan dan pengeluaran keluarga secara global ya. Dan terakhir tentang aset. Aset ini misalnya kepemilikan seperti sepeda motor ya, ada berapa unit, televisi, AC atau kulkas dan lain-lain, nanti Bapak Ibu bisa lihat nanti di dalam aplikasinya. Nah, itu tadi adalah untuk data yang kedua ya. Adapun yang terakhir yaitu kita masuk kepada klaster atau kelompok data tentang data penghuni atau data anggota. Ya, data penghuni atau data anggota ini tentu secara umum seperti biasa, seperti yang ada di KTP, kita merekam nomor NIK-nya ya, kemudian nama anggotanya siapa atau nama penghuninya siapa, kemudian tempat tanggal lahir dan data-data lainnya yang terkait dengan data kependudukan. Dan Bapak Ibu juga informasi bahwa data penghuni kita sudah melakukan koneksi dengan data dari Dukcapil Balikpapan. Jadi Bapak dan Ibu nanti kalau memang warga tersebut sudah terdaftar di Dukcapil, maka Bapak Ibu hanya tinggal memasukkan nomor NIK ya atau nomor KTP ya di dalam kolomnya. Nanti setelah Bapak Ibu menekan sesuatu tombol, otomatis langsung terisi data warga tersebut sehingga mengurangi proses input ya, cukup artinya tinggal melengkapi data-data yang belum masuk di database tersebut. Nah, itu tadi adalah terkait 3 kelompok besar yang kita bagi di dalam aplikasi e-database ini. Adapun nanti pengerjaannya Bapak Ibu, kita memang harus urut ya. Kenapa harus urut? Karena misalkan kita langsung menginput data keluarga ya, data rumah tangga. Tentu data keluarga rumah tangga ini dia harus menginduk kepada sebuah rumah atau sebuah bangunan. Ya, rumah tangga atau keluarga tersebut tinggal di bangunan mana. Artinya kita harus melakukan input data bangunan terlebih dahulu. Ya, seperti itu. Begitu juga misal kalau kita mau langsung input data anggota penghuni, tentu data anggota penghuni ini menginduk kepada nomor kartu keluarga. Nah, jika nomor kartu keluarga ini tidak ada, maka data anggota penghuni ini tentu belum bisa diinputkan. Kecuali setelah kita menginputkan data
nomor kartu keluarganya di sini. Ya. Nah itu tadi sekilas gambaran tentang 3 kelompok besar database kita ya. Baik Bapak Ibu, mungkin kita sedikit review juga tentang tahapan ya, tahapan pelaksanaan sebagaimana disampaikan di awal. Di tahun 2019-2020 kita melakukan pengembangan aplikasinya. Kemudian saat ini kita berada di masa penginputan. Jadi masa penginputan, nanti dari data-data yang diinput nanti digunakan oleh para stakeholder untuk menganalisa sampai kepada perencanaan pembangunan Kota Balikpapan. Sehingga kami sangat berharap support ya, sangat berharap juga bantuan partisipasinya dalam proses penginputan data ini. Kemudian kita juga menginformasikan terkait peran kelurahan. Nah, dari kelurahan ini sangat menjadi kunci utama terkait aplikasi e-database karena apa? Dari kelurahan nanti akan melakukan yang namanya proses verifikasi ya, Bapak Ibu. Jadi dari data yang telah diinput, Bapak Ibu nanti akan melakukan permintaan verifikasi. Kemudian dari pihak kelurahan akan melakukan proses verifikasi tersebut dan berhak melakukan approve atau diterima datanya atau juga melakukan reject atau ditolak data Bapak Ibu. Jadi kenapa ditolak? Biasanya dikarenakan dari hasil penginputan data ada yang tidak sesuai dengan kriteria, misalnya contoh dari foto bangunan, misalkan Bapak Ibu mungkin fotonya di malam hari jadi kurang jelas ya, jadi pihak kelurahan berhak untuk meminta agar difoto ulang. Nah itu salah satu contoh data kita di reject atau ditolak. Tapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, ya kita tentu sudah menyiapkan sistemnya dan alurnya, bagaimana apabila data tersebut ditolak, maka kita masih bisa melakukan koreksinya. Nah itu tadi salah satu peran kelurahan. Kemudian bagaimana dengan peran di kecamatan? Dari kecamatan melakukan monitoring tentunya dari beberapa kelurahan yang ada di bawahnya ya, termasuk juga apabila terjadi kendala teknis, Bapak Ibu bisa lapor mungkin melalui kelurahan ataupun kecamatan. Nanti dari kecamatan akan menginformasikan kepada tim Bapeda untuk melakukan troubleshooting terhadap kendala teknis yang ada selama masa penginputan. Itu tadi ya. Baik, nah ini Bapak Ibu kita masuk kepada tata cara verifikasi yang kita sebutkan tadi. Ya, kita bacakan saja mungkin dari nomor 1. Jadi setelah operator RT menginput data secara lengkap, ya, mulai dari data bangunan, data rumah tangga, data anggotanya, kemudian nanti ada tombol itu yang bisa diklik, nama tombolnya permintaan verifikasi. Ya. Kemudian lanjut nomor 2, setelah status permintaan verifikasi diterima oleh kelurahan, maka dari pihak kelurahan akan melakukan pengecekan kesesuaian antara data hasil inputan operator dengan kondisi yang ada di lapangan ya. Jadi baik dari jumlah bangunannya atau jumlah data warganya. Karena dari kelurahan tentunya sudah memiliki basis data tersendiri ya, data dasar tentang kependudukannya. Jadi jumlah penduduk warga di dalam kelurahan tersebut tentunya sudah ada di database kelurahan juga. Dan yang ketiga, jika pengisian dianggap lengkap atau cukup dan benar, maka dari pihak kelurahan akan memberikan status ya, status di bangunan masing-masing bangunan tersebut menjadi approve ya. Menjadi approve artinya diterima. Namun jika statusnya reject artinya ditolak ya, karena ada kekurangan terhadap keterisian data tadi. Nanti dari kelurahan apabila mereject data Bapak Ibu tentu akan diberikan informasi alasannya apa yang kurang, nanti dari pihak kelurahan akan disediakan satu kolom yang akan dituliskan untuk Bapak Ibu semua sebagai informasi atau keterangan tentang alasan di reject. Dan yang terakhir, apabila RT menerima status reject, maka operator RT wajib melakukan perbaikan. Jadi ini sekilas tentang
cara verifikasi nanti secara detail Bapak Ibu kita akan masuk di sesi pelatihan atau prakteknya. Nanti tentu akan kita lebih jelas ya bagaimana cara proses verifikasinya nanti. Nanti yang akan dibantu dijelaskan sama rekan kita yang lain, itu mungkin Mbak Novi nanti yang akan membantu. Kemudian baik Bapak Ibu ini terkait dengan jadwal ya. Nah, jadi di bulan Maret kemarin kita sudah melakukan persiapan-persiapan terkait untuk pelatihan yang saat ini di bulan April kita melakukan pelatihan dan masa penginputannya itu diperkirakan sampai Juni ya 2021, kemudian diverifikasi di bulan Juli oleh kelurahan dan di bulan Juli juga ini laporan. Jadi laporan-laporannya dari data yang masuk itu nanti akan dicetak dan akan ditandatangani baik dari pihak operator ya sebagai yang penginput data dan juga dari pihak RT atau kelurahan juga. Kemudian nah ini persyaratan pembayaran honorarium ya. Slide ini sebenarnya slide yang akan disampaikan oleh Bapeda. Jadi kami tidak bisa menyampaikan, hanya mungkin kami cukup membacakan aja ya. Ya, apabila ada pertanyaan terkait ini nanti bisa disampaikan di grup, mudah-mudahan nanti bisa dijawab oleh dari Bapeda langsung. Jadi besaran honorarium sesuai banyaknya data yang terinput ada maksimal 1 juta, ini bagi operator RT. Kemudian telah menandatangani dan menyerahkan surat pernyataan kebenaran data dan surat pernyataan menjaga kerahasiaan data kepada Bapeda. Kemudian telah menyerahkan laporan pelaksanaan melalui aplikasi. Nanti kita lihat laporannya seperti apa ya. Nah, ini mungkin dari alurnya. Jadi dari mulai input dari RT, kemudian diverifikasi oleh kelurahan, kemudian nanti dicetak juga laporan-laporannya yang terkumpul di kelurahan, kemudian ditandatangan ya tentunya oleh pihak operator, pihak RT, dan juga pihak kelurahan. Terakhir nanti ada penyerahan laporannya ke Bapeda sebagai lampiran untuk pencairan atau pembayaran honorarium ya dari Bapeda. Nah, ini adalah contoh terkait surat tadi yang kita sampaikan sebelumnya. Jadi nanti ada surat pernyataan seperti ini, nanti nama lengkap, nanti diketik ya, sama aplikasinya nanti kelurahan tinggal mencetak RT berapa, kelurahan dan kecamatan mana. Jadi dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa seluruh pernyataan data dan informasi yang diisikan dalam aplikasi e-database adalah benar. Kemudian apabila diperlukan, bersedia memberikan informasi lebih lanjut untuk melengkapi data tersebut. Nah, nanti ditandatangan oleh setiap operator di sini. Nah, ada juga laporan lain yang sebagai lampiran nanti, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah salah satu contoh saja, mungkin dari Kecamatan Balikpapan Utara, Kelurahan Gunung Samarinda ya, RT 5. Nah, ini kan nanti akan banyak datanya di sini. Contoh salah satu data aja. Ada nomor ID bangunan, nanti ada jenis bangunannya apa, terus nama kepala keluarganya siapa, nomor NIK-nya masing-masing anggota. Nah, nanti ini ada 5 kelompok Bapak Ibu. Jadi kelompok pertama ini nanti kalau data bangunannya selesai, nanti dikasih status selesai oleh sistem secara otomatis. Nah, ini nanti akan dicetak juga oleh kelurahan dan juga nanti akan ditandatangani oleh operatornya dan juga oleh dari pihak lurahnya. Iya, baik Bapak Ibu. Nah, apa sih sebenarnya dan bagaimana sih sebenarnya nanti data itu digunakan oleh pihak stakeholder? Nah, ini sebagai gambaran saja Bapak Ibu. Jadi di sistem internalnya Bapeda sudah dibuatkan sebuah aplikasi juga yang berbasis web, di mana nanti setiap user yang berhak itu bisa login ya, bisa login, termasuk mungkin juga dari stakeholder langsung, mungkin seperti wali kota atau lain-lain. Dia akan masuk, mereka akan melihat data seperti ini Bapak Ibu sebagai contoh ya, mungkin tulisannya agak kecil, mohon maaf. Nah, ini data-data ini nanti dijadikan sebagai dasar, ini data secara teks ya. Nah, data secara teks nanti kita juga akan lihat data lainnya seperti ini contohnya secara detail anggota penghuni, nanti kita bisa tahu bahwa rumah ini nomor keluarganya sekian, ada nomor teleponnya, kemudian jenis usahanya apa,
dan lain-lain ya. Dan mungkin contohnya punya aset kulkas, ada berapa, semua tersimpan di database, dan di aplikasi yang berbasis web ini ditampilkan. Nah, ini juga contohnya mungkin tidak terbaca ya, ini sebagai contoh aja. Dan yang paling penting Bapak Ibu, tadi seperti yang kita sampaikan, kita punya data spasial seperti ini contohnya. Nah, di sini nanti sebagai gambaran, kita ambil contoh dari salah satu RT, misalkan ya, RT 5 di Kelurahan Gunung Sari Ulu ya. Misalkan di sini akan terlihat batas RT-nya Bapak Ibu ya. Dan yang di luar ini mungkin kalau Bapak Ibu melihat ya, yang bagian luar ini itu adalah data batas dari kelurahan. Kemudian kalau yang di dalam yang kecil ini, bayangannya agak gelap ini, itu adalah batas RT. Nah, ini sebagai contoh aja. Jadi pihak kelurahan juga nanti akan sangat terbantu dengan data ini, melihat secara secara spasial ya, yang ditampilkan dengan peta seperti kita lihat kayak di Google Map ya, mungkin Bapak Ibu sering menggunakan Google Map, namun kita menggunakan aplikasi yang terkoneksi dengan Google Map seperti ini contohnya. Ya, nah, ini adalah sekilas tentang aplikasi e-database yang berbasis spasial. Dan juga misalkan kita klik salah satu bangunan yang ada di sini misalnya ya, koordinat ini adalah koordinat yang berdasarkan yang direkam oleh Bapak Ibu semua pada saat penginputan data. Misalkan kita klik data yang ini, nanti akan muncul contoh misalkan foto bangunannya seperti ini. Otomatis dia langsung keluar Bapak Ibu. Ya. Kenapa sih kok sampai detail banget ya? Mungkin kita juga tentunya sangat berharap data ini dipergunakan sebaik-baiknya untuk pengembangan Kota Balikpapan ya. Sebagai contoh juga mungkin kita bisa dari stakeholder bisa membuat kelompok tersendiri nantinya, seperti contoh pembagian bantuan atau lain-lain nanti berdasarkan hal-hal yang ada di dalam e-database ini. Nah, ini adalah contoh salah satu menu yang ada di web kita ya, tentang analisa data. Nanti di sini misalkan kita bisa masukkan data per kecamatan atau per kelurahan atau per RT ya, kita kecilkan lagi wilayahnya. Nanti kita bisa masukkan di sini. Atau nanti kita bisa masukkan salah satu nick, misalkan kita masukkan nick salah satu dari nick Bapak Ibu, nanti akan muncul datanya di sini. Seperti itu. Ya, ini sekilas dari informasi awal dari e-database. Mudah-mudahan tidak terlalu panjang Bapak Ibu ya, karena kita masih ada sesi pelatihan langsung praktek nanti yang akan disampaikan oleh Mbak Novi. Jadi itulah tadi Bapak Ibu sebagai pengantar saja untuk penggunaan aplikasi terkait tentang gambaran e-database. Ya, sebagai gambaran awal mungkin saya mengawali nanti sebelum Mbak Novi masuk. Untuk aplikasi ini kita berbasis Android Bapak Ibu, sehingga untuk yang menggunakan HP iOS atau iPhone ya, itu belum bisa berjalan karena kita basisnya di Android sementara ini. Dan versinya yang support adalah versi 6 sampai versi 10, kemudian memiliki memori yang minimal 2 GB, tersedia kamera belakang karena untuk melakukan foto bangunan, dan tentunya Bapak Ibu pada saat penginputan kita mesti lakukan cek juga sisa kuota atau sisa paket data kita. Dikhawatirkan nanti pada saat penginputan kuota kita agak minim sehingga akan kesulitan pada saat pengambilan data atau penyimpanan data. Nah, ini salah satu contoh merek HP yang bisa ya, seperti Huawei, Xiaomi, Oppo, Samsung, Lenovo, Sony, dan lain-lain. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin biar tidak terlalu lama juga, mungkin kita langsung masuk kepada sesi pelatihan yang akan disampaikan oleh Mbak Novi ya. Silakan mungkin Mbak Novi, apa sudah standby? Sudah, Mas. Oh ya, baik ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf sebelumnya apabila ada kekurangan. Nanti Bapak Ibu bisa bertanya di sesi tanya jawab yang terakhir, kita berikan waktu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikuti dengan baik karena sangat penting. Terima kasih sekali lagi. Silakan Mbak Novi langsung dilanjutkan. Oke, baik Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas atas waktu Bapak Ibu yang telah sempatkan ya untuk kegiatan hari ini. Di hari ini saya akan menyampaikan sedikit ya Bapak Ibu terkait penggunaan aplikasi database. Jadi mungkin ada baiknya jika Bapak Ibu
juga sekalian membuka aplikasinya di handphone. Jadi kita bisa sama-sama gitu melihat tampilan aplikasinya itu bagaimana. Jadi Bapak Ibu bisa langsung praktek di aplikasi atau di handphone masing-masing. Nah, ini saya coba share screen dulu. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah sudah dapat link instalasi aplikasinya ataupun sudah di-share di grup ya, dan dan juga ada link untuk panduan ya Bapak Ibu. Nah, jadi video yang saat ini akan saya putar itu sudah bisa Bapak Ibu lihat di link panduan yang sudah di-share di kolom chat ya mungkin. Saya belum lihat sih, tapi harusnya ada nanti di-share di grup ataupun di kolom chat. Nah, di situ jika Bapak Ibu klik link panduan itu, nanti di situ juga Bapak Ibu bisa melihat video yang sama persis seperti yang saya putar sekarang. Ya, jadi pertama-tama jika seandainya Bapak Ibu entah itu posisi sudah menginstal ataupun belum menginstal aplikasi database-nya, Bapak Ibu diwajibkan untuk mengaktifkan GPS di handphone masing-masing terlebih dahulu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah karena di aplikasi database ini ada satu fitur yaitu untuk melakukan tagging lokasi atau memasang titik untuk lokasi yang akan Bapak Ibu data. Nah, fitur ini membutuhkan GPS di masing-masing handphone Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk mengaktifkan GPS, Bapak Ibu bisa lihat di video ini. Caranya adalah dengan seperti yang terlihat di video ya Bapak Ibu. Jadi caranya yang pertama adalah dengan menggeser handphone ya Bapak Ibu, posisi layar paling atas di swipe ke bawah seperti itu, kemudian ada logo GPS dinyalakan. Nah, itu jika seandainya sudah nyala berarti sudah aktif GPS-nya, ataupun juga bisa melalui menu setting atau menu pengaturan, kemudian ke menu location access atau akses lokasi, dan kemudian nyalakan akses lokasinya seperti berikut. Nah, mudah sih Bapak Ibu, jadi untuk menyalakan GPS-nya harusnya tidak begitu sulit. Lalu selanjutnya, sebentar ya. Ya, selanjutnya Bapak Ibu mungkin sudah diberitahukan ya cara instalasi e-database di grup, karena saya lihat juga sebagian sudah ada menginstal di HP masing-masing ya. Nah, di sini Bapak Ibu untuk menginstal aplikasi e-database, Bapak Ibu diberikan 2 opsi. Jadi bisa melalui Play Store ataupun melalui akun Google Drive yang di-share di grup masing-masing. Nah, jika melalui Play Store, Bapak Ibu bisa pergi ke Play Store, kemudian ketikkan e-database, lalu nanti biasanya akan muncul di paling atas. Nah, logo Pemkot ya Bapak Ibu. Kemudian tinggal install aja seperti biasa. Tadi sudah diinfokan oleh Mas Iwan juga bahwa untuk saat ini yang support adalah untuk hanya Android yang sistem operasi versi 6 dan versi 10. Nanti untuk yang mungkin handphonenya di bawah itu atau mungkin di atas itu nanti bisa japri aja langsung ke Mas Iwan atau ke saya. Saya juga ada di grup. Nanti bisa info aja jika seandainya tidak berhasil terinstall di HP. Nanti akan kita kirimkan installer khusus untuk versi handphone Bapak Ibu sekalian. Nah, itu tadi untuk install versi Play Store. Untuk versi satunya adalah versi Google Drive. Itu bisa Bapak Ibu install langsung via link Google Drive ya. Harusnya sih sudah di-share di grup masing-masing. Kemudian tadi kita sudah install ya, jadi kita udah install aplikasinya, aplikasi tersebut sudah ada di handphone kita masing-masing, terus kemudian otomatis Bapak Ibu kan sudah
sudah punya tuh aplikasinya di handphone. Nah, pasti per masing-masing RT itu udah dikasih login. Nah, loginnya itu kan berdasarkan RT masing-masing ya. Nah, nomor RT masing-masing dan kelurahannya. Nah, jika seandainya udah berhasil login, nanti harusnya Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman utama aplikasi. Nah, tampilan halaman utamanya itu seperti berikut, seperti ini. Jadi di sini ada beberapa menu ya Bapak Ibu yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu ada menu profil, menu verifikasi, koreksi, tambah, bantuan, dan logout. Nah, untuk saat ini kita akan fokus bagaimana caranya menambah data. Nah, untuk keterangan yang ada di atas ini ada nama, jumlah, dan status. Ini adalah data yang berbentuk informasi. Jadi data ini menampilkan informasi terkait dengan jumlah bangunan, jumlah KK, dan jumlah anggota yang sudah Bapak Ibu data melalui aplikasi e-database. Jadi kan Bapak Ibu tadi sudah diterangkan bahwa ketika Bapak Ibu pergi ke lapangan seperti itu kan, operator pergi ke lapangan, terus ada 3 atribut yang harus didata. Jadi ada data bangunan, ada data KK, ada data anggota. Nah, jumlah di sini menerangkan berapa banyak sih data yang Bapak Ibu sudah data seperti itu. Jadi di sini bangunan sudah ada 20, KK-nya sudah ada 14, anggotanya udah ada 30. Nah, kemudian untuk status ini hubungannya nanti adalah terkait dengan verifikasi ke kelurahan. Jadi data yang Bapak Ibu kirimkan, data yang Bapak Ibu sudah data, nah itu akan memiliki 4 status. Jadi dia ada status requested, in progress, rejected, dan approved. Ketika data itu baru Bapak Ibu input, nah itu statusnya akan menjadi in progress. Nah, setelah Bapak Ibu input, kemudian Bapak Ibu verifikasi, ini nanti ini akan dijelaskan di akhir sesi mengenai verifikasi ke kelurahan. Nah, intinya data itu ada memiliki 4 status. Nah, requested, rejected, dan approved ini setelah dicek oleh kelurahan, sedangkan ketika Bapak Ibu melakukan verifikasi ke kelurahan itu statusnya requested. Nanti lebih jelasnya akan dijelaskan di sesi verifikasi ya. Nah, di sini kita fokus untuk bagaimana caranya kita menambah data terlebih dahulu. Jadi ada di menu tambah data, kemudian di sini ada 3 menu ya Bapak Ibu, ada menu tambah data bangunan, data rumah tangga, dan data anggota. Jadi 3 atribut ini adalah atribut utama yang harus Bapak Ibu isi, Bapak Ibu input di aplikasi e-database. Nah, apa sih isinya data bangunan ini? Jadi data bangunan ini dibagi lagi menjadi 5 kategori. Jadi ada kategori bangunan, penguasaan, utility, keteraturan, dan kelayakan. Di dalam bangunan ini, di dalam kategori pertama ini ada apa saja. Jadi yang perlu Bapak Ibu data di kategori pertama ini adalah jenis bangunannya. Di sini ada rumah tinggal, komersil, penginapan, dan lain-lain. Nah, lalu jenis bangunannya apa? Jadi nama jenis bangunan ini dia akan menginduk dari pilihan yang di atasnya. Jadi jika Bapak Ibu pilih jenis bangunannya rumah sakit atau fasilitas kesehatan, otomatis jenis bangunannya nanti akan ada rumah sakit, klinik, dan lain-lain seperti itu. Ini contohnya. Jadi di sini di fasilitas peribadatan, nama jenis bangunannya juga berubah mengikuti jenis bangunan yang di atasnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu diharuskan untuk menginput data bangunan tidak hanya rumah ya, jadi bisa kantor, bisa masjid, bisa gereja, bisa sekolah, itu juga harus didata di RT masing-masing Bapak Ibu sekalian. Nah, lalu selanjutnya di bawahnya harus mengisi nama jalan. Nah, nama jalan ini tinggal di searching aja karena lumayan banyak ya Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu bisa searching. Lalu di bawahnya ada koordinat lokasi. Koordinat lokasi ini adalah yang tadi saya sebutkan kenapa GPS itu harus dinyalakan, karena nanti di menu koordinat lokasi ini Bapak Ibu harus menentukan titik lokasi bangunannya di mana. Nah, cara untuk menentukannya tinggal memilih icon map tadi, lalu kemudian izinkan aplikasi untuk mengakses lokasi.
Nah, di sini Bapak Ibu bisa geser pinnya sesuai dengan bangunan yang mau Bapak Ibu data. Nah, bisa di zoom juga biar lebih presisi ya, koordinat longitude latitude-nya. Kemudian klik tombol di bawah tadi buttonnya, lalu setelah itu di bawah ada kolom keterangan bangunan. Nah, keterangan bangunan ini berupa keterangan tambahan. Misal di sini tadi ada warung soto Banjar, misalnya di rumah itu si pemilik bangunan itu jualan atau misalnya rumahnya kosong, Bapak Ibu bisa tuliskan keterangannya di sini. Lalu di bawahnya ada opsi bangunan tidak berpenghuni. Jika tidak berpenghuni dicentang, tapi jika tidak dibiarkan saja. Lalu nomor RT ini sudah default ya Bapak Ibu, maksudnya tidak bisa diganti, jadi mengikuti login Bapak Ibu masing-masing. Lalu ada nama area perumahan, ini jika ada, tapi jika ada bisa diisi strip saja. Jika itu bukan perumahan kan berarti kan nggak perlu diisi ya. Lalu ada nama gang atau nomor blok. Misalnya blok anggrek 2, lalu nomor rumah dan nomor tambahan. Maksudnya nomor tambahan ini misalnya rumah tersebut ada apa ya, ada angka lain gitu di samping nomor utamanya dia, misalnya 50A atau 50C. Nah, A dan C-nya ini bisa diisi di nomor tambahan ini. Lalu berikutnya ada 3 foto ya Bapak Ibu. Foto tampak depan, foto tampak samping, foto tampak jalan. Jadi Bapak Ibu harus memfoto 3 kategori foto itu sesuai dengan posisi bangunannya. Jadi yang pertama Bapak Ibu harus foto posisi depan bangunan tersebut. Jadi di depan bangunannya itu difoto. Nah, di sini juga Bapak Ibu bisa ambil foto melalui kamera atau melalui galeri. Jadi misalnya kalau dari galeri Bapak Ibu foto-foto aja dulu. Dari kamera handphone kan, nanti kan otomatis masuk galeri tuh. Nah, di sini Bapak Ibu bisa tinggal pilih dari galeri. Atau kalau misalnya males, mending langsung pakai kamera foto aja, bisa pilih yang pertama seperti itu. Nah, di sini contohnya kita ambil dari galeri. Foto tampak depan itu harusnya ini ya Bapak Ibu ya, foto depan rumahnya betul-betul tampak depan. Jadi ya, pintu jendela biasanya kan di depan tuh. Nah, kalau di contoh ini kan agak miring, bukan seperti ini harusnya. Lalu foto tampak samping, belakang, sudut lainnya. Jadi Bapak Ibu pergi ke belakang rumah, foto bagian belakang rumahnya. Tapi kan ada juga beberapa rumah yang misalnya dia di ujung jurang gitu, atau dia misalnya mepet banget sama rumah-rumah lain. Bapak Ibu otomatis kan nggak bisa ngambil sisi belakang rumahnya gitu kan. Bapak Ibu bisa ambil sampingnya atau ambil sudut lain selain sudut depan, nah intinya seperti itu. Nah, kemudian foto tampak jalan, ini Bapak Ibu memfoto jalanan yang ada di depan bangunan yang bersangkutan seperti itu. Mau itu jalan kecil atau mungkin di depannya itu paret atau gimana ya, yang penting foto aja depan bangunan tersebut gimana kondisinya. Nah, lalu di kategori kedua ada penguasaan. Di penguasaan ini Bapak Ibu harus mengisi nomor sertifikasi lahan. Jika tidak ada bisa diisi strip, mungkin si pemilik tidak berkenan untuk memberikan nomor sertifikasi lahannya, tidak apa-apa. Jangan juga terlalu memaksa gitu ya Bapak Ibu. Jadi jika tidak diberikan ya diisi strip saja, tapi alangkah baiknya jika seandainya nomor sertifikasi lahannya bisa terdata seperti itu. Nah, lalu status penguasaan bangunan, ada milik sendiri dan lain-lain. Lalu status lahan tempat tinggal yang ditempati, apakah milik sendiri atau milik orang lain. Lalu legalitas lahannya, apakah SHM, ataukah hak pakai, hak satuan rumah susun. Lalu luas tanahnya dengan hitungan meter persegi, tapi Bapak Ibu cukup isikan nomornya saja, misalnya 20 atau 250 seperti itu. Lalu izin bangunannya apa, dan nomor izin bangunan yang dimiliki berapa. Jika tidak ada diisi strip boleh. Apakah ada NOP? Jika iya diisi, tapi jika tidak berarti kolom NOP di bawahnya yang tadi angka di bawah ini tidak perlu diisi ya. Nah, NOP yang ini.
Kalau tidak ada, tidak perlu diisi. Lalu lanjut ke kategori ketiga, yaitu bangunan utility. Di sini ada sumber penerangan utama ya Bapak Ibu, jadi menggunakan listrik PLN berapa di bangunan tersebut, lalu air minum, kemasan air minum, sumber air minumnya apa, air isi ulang kah atau kemasan, lalu apakah tersedia drainase di bangunan tersebut, ya ada atau tidak, lalu jenis klosetnya menggunakan jenis kloset apa, pembuangan tinjanya, tangki komunal, tangki individu, lalu bahan bakar atau energi utamanya menggunakan apa, lalu nomor meter PLN-nya juga diisi, dan nomor meter PDAM-nya juga jika ada. Lalu next, di kategori keempat ada bangunan keteraturan. Nah, di sini Bapak Ibu cukup mengisi atau memilih iya atau tidak saja dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini, seperti itu. Pertanyaannya lebih terkait dengan ini sih, keteraturan dari bangunan tersebut bagaimana. Nah, lalu jika di next, Bapak Ibu akan diarahkan ke kategori kelima, yaitu kategori kelayakan. Di sini pertanyaannya berupa luas lantai, panjang dan lebar lantainya berapa, menggunakan meter persegi, Bapak Ibu yang luas tadi, lalu jumlah tingkat atau jumlah lantainya, jumlah kamar, kemudian atap terluasnya menggunakan bahan apa, selanjutnya kondisi atapnya itu baik atau buruk, dan lalu dinding terluas menggunakan apa, lalu lantai terluasnya menggunakan apa, bahannya bambu atau tanah atau keramik, dan yang terakhir adalah pengelolaan sampah di bangunan tersebut, bagaimana, apakah ditimbun, dibakar, ataukah dibuang ke TPS, dan lain sebagainya. Nah, jika sudah, Bapak Ibu bisa tinggal mengklik tombol yang ada di bawah kanan itu, checklist, lalu nanti aplikasi akan mengirim data tersebut ke server. Jadi, Bapak Ibu klik ya. Nah, jika seandainya sudah muncul tampilan seperti ini, berarti data tersebut sudah berhasil dikirim ke server atau istilahnya sudah berhasil disimpan lah, jadi aman. Nah, Bapak Ibu akan mendapatkan ID bangunan. ID bangunannya ini berdasarkan kelurahan dan RT masing-masing ya, angka-angka ini. Nah, kan ini sudah berhasil Bapak Ibu submit atau Bapak Ibu kirim ke server, otomatis berarti data tersebut statusnya menjadi in progress, yang tadi sudah sedikit saya singgung di awal. Jadi status data tersebut berarti sekarang adalah in progress. Nah, lalu selain bangunan, Bapak Ibu juga diminta untuk menambah data rumah tangga atau istilahnya ya penghuni yang ada di bangunan tersebut tapi kepala keluarganya seperti itu. Nah, ini di sini ini adalah video tutorial tambah data rumah tangga. Nah, hanya saja ini tampilan di versi aplikasi yang versi 20, jadi agak sedikit berbeda untuk halaman depannya. Tapi sebenarnya intinya sama. Nah, di sini kan Bapak Ibu tadi sudah menyelesaikan tugas pertama yaitu tambah data bangunan. Nah, di bawah lalu lanjut ke bawahnya itu ada tambah data rumah tangga. Itu diklik tombolnya, nanti Bapak Ibu harus memilih bangunannya terlebih dahulu. Jadi intinya Bapak Ibu kan ingin menginput data rumah tangga nih misalnya. Nah, rumah tangga ini itu ada di bangunan mana. Jadi makanya sebelum Bapak Ibu mengisi data rumah tangga itu, Bapak Ibu harus memilih dulu bangunannya itu di mana. Rumah tangga itu berada di bangunan mana. Jadi makanya harus milih bangunannya terlebih dahulu, seperti itu. Nah, di sini kalau Bapak Ibu klik baris 3-nya, nanti akan muncul opsi untuk tambah RT atau tambah rumah tangga baru, seperti itu. Nah, nanti akan diarahkan ke halaman ini, input data set rumah tangga. Sebenarnya Bapak Ibu nggak perlu capek-capek ke halaman awal tadi ya. Jadi setiap kali Bapak Ibu selesai menyelesaikan input data, baik itu data bangunan, data rumah tangga, dan lain sebagainya, nanti akan ada peringatan yang tadi sudah kita lihat kan, data berhasil. Nah, di situ tuh ada pertanyaan, apakah Bapak Ibu ingin lanjut menginput data rumah tangga, iya atau tidak. Jika Bapak Ibu memilih iya, nanti Bapak Ibu langsung ke halaman ini, jadi tidak perlu pilih list bangunan dan segala macam tadi yang barusan kita lihat. Nah, Bapak Ibu langsung diarahkan ke sini. Tapi jika Bapak Ibu pilih tidak,
Nanti Bapak Ibu akan kembali ke halaman utama, dan jika ingin ingin menginput data rumah tangganya, otomatis harus pilih bangunannya terlebih dahulu. Seperti tadi lah intinya. Nah, lalu sebenarnya ada di data rumah tangga ini apa sih yang harus kita isi? Jadi yang pertama adalah nomor kartu keluarga. Di sini juga ID bangunannya bisa Bapak Ibu lihat ya. Jadi Bapak Ibu tahu bahwa data kartu keluarga yang mau Bapak Ibu input ini berada di ID bangunan sekian 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 di atas itu. Lalu selain kartu keluarga juga ada pertanyaan apakah ini rumah tangga induk, iya atau tidak. Lalu nomor telepon yang bisa dihubungi, lalu jenis usahanya apa, total penghasilan keluarga secara keseluruhan berapa, lalu total pengeluaran keluarga secara keseluruhan itu berapa, dan ada juga pertanyaan terkait jumlah aset. Nah, jumlah asetnya ini lumayan banyak sih Bapak Ibu, tapi untungnya sih Bapak Ibu jika ingin mengisi hanya tinggal mengetik angkanya saja perlu berapa. Jika tidak ada, tidak perlu diapa-apain. Jadi dia otomatis terhitung kosong, jadi tidak perlu diisi seperti itu. Nah, jadi di sini yang perlu didata itu aset tabung gas 5 kg lebih. Lalu ada aset kulkas, AC, aset pemanas air, aset telepon rumah, aset televisi, aset lahan atau bangunan, aset laptop komputer, aset sepeda motor, aset mobil, aset perahu motor, aset perahu, aset motor tempel, dan di bawahnya ini ada nomor meter PLN dan nomor meter PDAM, tapi khusus rumah tangga yang non-induk. Jadi jika rumah tangga induk tidak perlu diisi. Nah, lalu keterangan tambahan di bawah jika ada diisi, jika sudah tinggal klik tombol submit dan klik iya. Harusnya berhasil ya, cuman kadang ada beberapa kasus data itu tidak berhasil disubmit, salah satunya tadi adalah nomor kartu keluarganya tidak 16 angka. Nah, jadi jika seandainya, kalau nggak salah ada nomor kakak yang nggak sampai 16 angka, nah itu jika seandainya misalnya 15 angka doang, bisa ditambah 0 di belakangnya, seperti itu. Mungkin kemarin ada sih sepertinya yang kartu keluarganya itu tidak sampai 16. Nah, itu opsinya adalah menambahkan angka 0 di angka terakhir seperti itu. Nah, ini jika seandainya sudah berhasil, nanti akan muncul keterangan data berhasil disimpan. Apakah ingin melanjutkan data, mengisi data anggota, iya atau tidak, seperti itu. Itu tadi data rumah tangga ya Bapak Ibu. Tadi kan ada 3 parameter data ya. Nah, ini data yang ketiga. Jadi tadi udah dua atribut data yang kita isi. Nah, ini adalah atribut ketiga. Nah, atribut ketiga ini adalah data penghuni anggota. Jadi anggota ini adalah mereka-mereka yang ada di bangunan tersebut, per masing-masing individu yang ada di bangunan tersebut. Mungkin ada sebagian bangunan itu kosong, tidak ada penghuninya. Berarti tugas Bapak Ibu cukup mengisi data bangunannya saja. Berarti data rumah tangga dan data anggotanya tidak diisi karena kan bangunannya kan kosong ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini menu untuk input tambah data ada di menu tambah data, lalu ditambah data penghuni anggota. Di sini Bapak Ibu harus pilih bangunannya dulu sama seperti tadi. Jadi anggota ini berada di bangunan mana. Nah, itu bangunannya dipilih dulu. Lalu klik tanda plus. Nah, di sini muncul list kakaknya ya Bapak Ibu, pilih dulu anggota tersebut itu ada di kakak mana. Lalu klik tanda plus. Setelah itu di sini ada keterangan ID bangunan dan nomor kakak. Jadi Bapak Ibu tahu anggota yang akan Bapak Ibu input ini berada di bangunan sekian dan merupakan anggota dari nomor kakak sekian. Nah, jadi jika bingung Bapak Ibu bisa mengacu pada data yang ada di atas ini biar tidak salah menginput data anggotanya seperti itu. Nah, di sini ada yang perlu diinput di data penghuni anggota. Yang pertama adalah NIK kependudukan. NIK kependudukan ini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu langsung get datanya atau ambil datanya langsung dari Dukcapil dengan mengklik tombol cek yang ada di sebelah kanan ini. Nanti jika seandainya tombol ini dicek, nanti aplikasi akan mengambil data dari Dukcapil lalu mengisi kolom-kolom yang ada di data penghuni anggota ini
sesuai dengan data yang ada di Dukcapil. Nah, namun data-datanya itu ya memang data-data yang biasanya ada di KTP gitu. Jadi kayak misal tempat lahir, mungkin tempat lahir ini nggak ini ya, nggak dapat dari Dukcapil ya, tapi yang dapat itu nama penghuni. Kemudian hubungan kakak ini datanya otomatis terisi dari Dukcapil. Lalu tempat lahir Bapak Ibu isi sendiri. Kemudian tanggal lahir ini sudah terisi otomatis, jenis kelamin sudah terisi, golongan darah, agama, penduduk iya atau tidak ini Bapak Ibu isi sendiri, kewarganegaraan kalau tidak salah isi sendiri sih, kalau tidak salah saya lupa juga. Lalu nomor paspor, nomor kitab isi sendiri, dan ijazah tertinggi juga dipilih sesuai dengan anggota yang bersangkutan, apakah putus sekolah iya atau tidak. Lalu jika masih sekolah, lokasi sekolahnya di mana, jenis pekerjaan yang bersangkutan bagaimana di mana gitu, lalu penghasilan yang bersangkutan berapa, keberadaan penghuni anggota yang bersangkutan dia ada di mana, tinggal di rumah atau meninggal atau bagaimana lah, status perkawinan ini otomatis ya Bapak Ibu dari Dukcapil juga, tanggal kawin ini juga otomatis, umur kehamilan diisi jika yang bersangkutan hamil, tapi jika tidak kosongkan, lalu kontrasepsi juga, jenis disabilitas anggotanya juga bagaimana, lalu penyakit kronis ini bisa dipilih lebih dari satu jika seandainya bersangkutan memiliki penyakit kronis yang lebih dari satu, tapi jika tidak ada, tidak perlu dicentang. Lalu jenis vaskes pertama yang dikunjungi, berada di mana, apakah klinik, rumah sakit, lokasi vaskes yang bersangkutan apakah di dalam kelurahan ataukah di luar kelurahan, lalu kepesertaan anggota masing-masing tiap individu tersebut, apakah dia anggota PKS ataukah pemilik BSM, pemilik BPJS, jika pemilik bisa diisi iya dan diisikan juga nomor kartunya jika bisa seperti itu. Nah, tapi jika tidak berarti tidak perlu diisi nomor kartunya. Pertanyaan untuk kartu ini lumayan banyak sih Bapak Ibu. Ya, jadi sebisa mungkin sih diisi, tapi jika dari anggota tidak berkenan juga dipilih tidak saja seperti itu. Lalu keterangan lainnya berupa keterangan tambahan, misalnya jika anggota tersebut memiliki pekerjaan yang tidak terlist atau tidak terdaftar di pilihan tadi, itu bisa diisi di sini. Misalnya tukang bangunan seperti itu mungkin bisa ditambahkan di sini. Nah, di sini tinggal Bapak Ibu klik submit saja lalu pilih iya. Nanti aplikasi akan menyimpan. Ada beberapa ini Bapak Ibu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika menginput data anggota. Yang pertama, Bapak Ibu tidak akan bisa menginput data jika nomor kakaknya tidak 16 angka, itu yang pertama. Lalu yang kedua, Bapak Ibu menginputkan data anggota yang nick-nya sudah ada. Tadi seperti barusan itu error, tidak berhasil. Nah, lalu yang ketiga, itu adalah jika sudah ada kepala keluarga di kakak yang bersangkutan. Jadi Bapak Ibu sebenarnya sudah mendata anggota di kakak ini dengan status kepala keluarga dan Bapak Ibu menginput kembali anggota kedua dengan statusnya juga kepala keluarga. Mungkin Bapak Ibu lupa menggantinya atau bagaimana. Jadi intinya kepala keluarganya terinput lagi. Nah, itu tidak bisa. Jadi kepala keluarga itu seharusnya hanya satu di masing-masing kakak, masing-masing data kakak atau data rumah tangga seperti itu. Nah, ini jika Bapak Ibu submit, maka akan muncul keterangan berhasil ya, seperti itu. Itu jika seandainya sudah muncul keterangan seperti itu, berarti Bapak Ibu sudah berhasil menginput data anggotanya. Nah, jadi untuk penginputan hanya 3 atribut itu saja sebenarnya yang perlu Bapak Ibu isi. Nah, cuman kan banyak ya. Bisa ada ratusan bangunan ya kalau nggak salah. Nah, itu ya
Ya semangat aja sih buat Bapak Ibu buat ngerjakan. Insya Allah ada honornya. Nah, ini kemudian selain tambah tadi ya Bapak Ibu juga bisa edit. Jadi misal data tersebut itu, data yang sudah Bapak Ibu input tadi kan ternyata salah. Ternyata ada data yang keliru. Nah, itu Bapak Ibu bisa edit melalui menu edit data seperti ini. Di menu edit data ini juga Bapak Ibu ngeditnya per masing-masing kategori. Jadi kalau misalnya mau edit data bangunan berarti ke menu edit data bangunan. Lalu pilih bangunannya yang mau diedit yang mana. Kalau sekarang namanya bukan edit ya di HP ya, namanya koreksi data kalau tidak salah. Nah, itu hanya pergantian nama aja sih Bapak Ibu. Fungsinya sama. Jadi tampilannya sama seperti tambah data bangunan, hanya saja di sini Bapak Ibu sudah ada datanya karena kan ingin mengedit data yang sudah ada. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu tinggal mengganti saja data yang ingin dirubah. Contohnya ya seperti di video yang bisa Bapak Ibu lihat. Misalnya Bapak Ibu cuma ingin mengganti di data kategori pertama, ya berarti diganti saja lalu tinggal klik tombol next itu panah kanan sampai kategori sampai step kelima, kategori kelayakan yang terakhir, lalu langsung submit saja seperti biasa. Nanti kalau udah disubmit harusnya berhasil, nanti akan muncul tampilan bahwa data berhasil di submit atau di-update ya, seperti itu. Nah, ini jika seandainya sudah, diklik tombol iya, nanti akan muncul keterangan bahwa data berhasil disimpan. Berarti data tersebut sudah terupdate ya. Intinya sih sudah terupdate. Jadi data yang udah Bapak Ibu rubah tadi itu udah berhasil diubah seperti itu. Nah, lalu tadi itu untuk data bangunan ya Bapak Ibu. Untuk data yang lainnya, dua data lainnya yaitu data rumah tangga dan data anggota, sama menunya di menu edit data tadi. Lalu jika seandainya itu rumah tangga, Bapak Ibu tinggal pilih aja menu yang data edit data rumah tangga atau koreksi data rumah tangga. Nah, di sini bedanya ketika Bapak Ibu pilih yang rumah tangga, Bapak Ibu harus terlebih dahulu pilih bangunannya. Jadi kakak yang mau diedit ini berada di bangunan yang mana, lalu Bapak Ibu pilih atau klik, dipencet gitu ya. Nah, lalu nanti akan muncul list atau daftar kakak di bangunan tersebut yang sudah Bapak Ibu klik. Nah, di sini ada satu kakak aja, jadi Bapak Ibu tinggal klik baris 3 yang ada di sebelah kanan ini, nanti akan muncul menu atau opsi untuk mengedit, tulisannya edit seperti ini. Diklik, nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman edit data rumah tangga. Di sini Bapak Ibu tinggal ganti aja sih data yang mau diubah. Contohnya ganti, misalnya keliru ngisi data jenis usahanya, itu bisa diganti. Misalnya aset rumah tangganya ternyata mobilnya ada 2 tapi cuma ke data 1. Nah, itu juga bisa diedit di sini. Lalu jika sudah, klik tombol submit dan iya, nanti akan muncul keterangan data berhasil diupdate seperti tadi. Itu untuk data rumah tangga ya. Untuk data penghuni anggota sama-sama aja sih Bu, Bapak Ibu. Sebenarnya menunya juga kurang lebih ya intinya sama aja sih. Jadi Bapak Ibu pergi ke menu edit data, lalu diedit data penghuni anggota di menu ketiga, lalu nah di sini bedanya Bapak Ibu harus pilih dulu bangunannya. Nah, jadi anggota yang mau diedit ini berada di bangunan mana sih gitu. Dipilih dulu bangunannya. Lalu nanti akan diarahkan ke halaman list kakak atau daftar kakak. Di sini akan muncul list kakaknya berapa aja, nomor kakaknya berapa aja. Mungkin bisa ada 2 atau 3 kakak. Itu juga mungkin terjadi. Nah, Bapak Ibu pilih anggota tersebut tuh berada di kakak mana. Nah,
nomor kakaknya itu diklik, nanti akan muncul 3 anggota, nanti akan muncul list daftar anggota dari kakak yang Bapak Ibu klik tadi. Nah, di sini contohnya ada 3 anggota. Operator misalnya ingin mengedit salah satunya, tinggal memilih atau mengklik tombol baris 3 yang ada di sebelah kanan, lalu pilih menu edit. Nah, nanti akan diarahkan ke halaman edit data penghuni anggota. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan ganti data si anggota tersebut, entah tempat lahirnya atau mungkin keliru mengisi golongan darahnya atau mungkin keliru mengisi data-data yang lainnya. Bapak Ibu bisa edit, bisa perbaiki di menu edit data penghuni anggota. Tampilannya ya sama-sama aja sebenarnya, sama menu tambah data yang sebelumnya. Seperti itu. Cuman di sini kan datanya udah terisi sesuai dengan data yang Bapak Ibu pilih. Nah, kalau seandainya sudah, bisa Bapak Ibu tinggal klik tombol submit aja yang ada di bawah, nanti klik tombol iya. Jika sudah berhasil, maka akan muncul tulisan bahwa data berhasil diupdate. Nah, itu tadi keseluruhan ya Bapak Ibu untuk menu untuk untuk tambah data dan untuk edit data. Nah, selain menambah dan mengedit, Bapak Ibu juga bisa menghapus data. Jadi case-nya gimana sih biasanya kalau kita harus menghapus data itu? Biasanya kalau kita harus menghapus data itu, misalnya data itu mungkin secara nggak sengaja itu datanya kedouble gitu. Nah, Bapak Ibu bisa hapus data tersebut. Nah, hanya saja di aplikasi database ini Bapak Ibu hanya boleh menghapus data rumah tangga dan data yang saja. Jadi untuk data bangunan sekarang belum bisa dihapus melalui aplikasi. Tapi jika seandainya Bapak Ibu diharuskan, entah karena kondisi apapun diharuskan untuk menghapus data anggota, bisa langsung japri aja ke Mas Iwan atau ke data bangunannya, seperti itu. Tapi untuk data anggota dan data rumah tangga, Bapak Ibu bisa hapus Bapak Ibu bisa hapus masing-masing melalui aplikasi. Nah, caranya di menu edit data penghuni, di menu edit data, misalnya di sini mau menghapus data penghuni anggota, Bapak Ibu bisa pilih yang edit penghuni anggota, lalu pilih bangunannya, lalu setelah itu pilih kakaknya. Ini sama seperti edit anggota tadi ya Bapak Ibu, hanya saja Bapak Ibu klik baris 3-nya lalu pilih hapus. Kalau edit kan kita pilih yang di atas. Nah, kalau hapus kita pilih yang di bawahnya untuk menghapus data. Lalu di sini akan muncul keterangan bahwa apakah Bapak Ibu yakin ingin menghapus data ini. Nah, di sini akan muncul detailnya, nicknya berapa, namanya siapa, lalu hubungan di kakaknya itu apa, untuk memastikan bahwa oh ini loh data yang mau Bapak Ibu hapus, sudah benar atau enggak, seperti itu. Nanti kalau udah tinggal pilih tombol hapus yang ada di sini, nanti aplikasi akan menghapus data yang bersangkutan, seperti itu. Nah, lalu ini yang kedua, misalnya mau menghapus data anggota yang kedua. Nah, di sini udah terhapus, datanya jumlah anggotanya berubah jadi 0. Itu tadi untuk anggota. Nah, untuk rumah tangga juga sama, Bapak Ibu di menu edit data rumah tangga, lalu dipilih bangunannya, lalu Bapak Ibu pilih nomor kakak yang ingin dihapus melalui menu baris 3 yang ada di sebelah kanan ini, lalu pilih yang hapus, seperti itu. Kalau yang edit kan pilih edit, kalau hapus pilih yang hapus. Nanti akan muncul keterangan nomor kakaknya, data kakak akan dihapus, nomor kakaknya adalah sekian. Nah, perlu diperhatikan juga bahwa jika Bapak Ibu menghapus data kakak, maka data anggota yang ada di kakak tersebut juga akan ikut terhapus. Jadi jika ingin menghapus data kakak, Bapak Ibu harus pastikan dulu bahwa memang anggota-anggota yang ada di kakak tersebut juga memang ingin Bapak Ibu hapus juga, seperti itu. Atau mungkin anggotanya kosong, nggak apa-apa, misalnya mau hapus kakaknya silakan, seperti itu. Nah, di sini sudah terhapus ya, jadi 0. Nah, itu untuk menghapus data
menghapus data keseluruhannya, mau itu data anggota maupun data rumah tangga. Nah, di sini jika seandainya Bapak Ibu sudah melakukan penginputan data, semuanya mulai dari bangunan, rumah tangga hingga anggota, Bapak Ibu harus melakukan satu step terakhir lagi. Apa itu stepnya? Yaitu verifikasi data ke kelurahan. Jadi data yang Bapak Ibu sudah input tadi kan, sudah submit berapa banyak itu. Nah, itu data itu statusnya akan menjadi in progress. Nah, in progress. Lalu Bapak Ibu, data tersebut itu tidak selesai sampai di situ saja, Bapak Ibu juga harus memverifikasi data tersebut ke kelurahan. Nah, caranya melalui menu verifikasi yang ada di e-database. Kalau seandainya di versi sekarang harusnya menu verifikasi sudah ada di samping kanan profil RT ini. Tapi ini yang tampilan versi lama, jadi verifikasinya masih di bawah ini. Nah, intinya Bapak Ibu pergi ke menu verifikasi aja. Jika seandainya udah diklik menu verifikasi itu, nanti akan diarahkan ke halaman seperti berikut ini. Bapak Ibu akan ditampilkan list data bangunan di RT Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini Bapak Ibu pilih data mana yang mau diverifikasi. Kalau di sini kan ada 2 nih datanya. Nah, Bapak Ibu ingin verifikasi data bangunan yang mana? Misalnya salah satunya aja dulu, karena yang lengkap kan baru salah satu misal. Nah, di sini misalnya mau verifikasi data bangunan yang pertama dulu. Lalu Bapak Ibu tinggal centang data bangunannya, lalu klik tombol permintaan verifikasi yang ada di bawah ini. Setelah itu klik iya. Nanti aplikasi akan mengirimkan data tersebut ke kelurahan. Nah, nanti jika berhasil akan muncul pemberitahuan bahwa request verifikasi berhasil. Nah, data yang sudah Bapak Ibu kirimkan tadi barusan, itu nanti statusnya akan menjadi requested yang ada di sini nih, requested. Jadi di sini menampilkan data yang requested itu ada berapa, in progress itu ada berapa, rejected-nya ada berapa, dan ada berapa. Itu semua tampil di halaman utama ini. Nah, sekarang jika Bapak Ibu sudah mengirimkan, berarti dia tadi statusnya menjadi requested kan. Nah, nanti dari kelurahan itu akan melakukan pengecekan data terhadap data Bapak Ibu sekalian, apakah data Ibu itu layak untuk di submit atau maksudnya untuk layak untuk digunakan, maka kelurahan akan meng-approve data tersebut. Nah, oh ya, satu lagi, jika seandainya data itu statusnya seperti ini barusan Bapak Ibu request gitu kan, requested statusnya, maka data tersebut tidak akan tampil di aplikasi. Mau itu di menu edit, itu tidak akan tampil karena data tersebut statusnya sedang di request. Jadi Bapak Ibu tidak bisa melakukan apa-apa terhadap data itu. Sampai data itu di-approve atau di-reject oleh kelurahan, khususnya di-reject oleh kelurahan, baru Bapak Ibu bisa melihat kembali data tersebut di aplikasi e-database Bapak Ibu sekalian. Nah, tadi itu kan datanya udah di-request ya, dari kelurahan, kemudian melakukan pengecekan, lalu nanti dari kelurahan, dia akan menentukan apakah data tersebut di-approve atau di-reject. Nah, kemudian jika seandainya di-approve, berarti data tersebut juga tidak akan lagi tampil di aplikasi database Bapak Ibu sekalian, karena sudah dianggap data tersebut sudah layak seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu melakukan apa-apa lagi terhadap data tersebut. Nah, di lain sisi, jika seandainya data tersebut di-reject atau ditolak oleh kelurahan, maka nanti statusnya akan menjadi rejected, dan Bapak Ibu bisa melihat kembali data tersebut di menu verifikasi atau di menu edit atau di menu tambah. Bapak Ibu bisa lihat data tersebut di menu edit atau di menu tambah atau dimanapun, nanti akan muncul dia di list seperti biasa. Nah, di situ akan muncul juga kolom keterangan atau kolom ya intinya kolom keterangan yang di situ menuliskan di sini, harusnya ada di sini. Nah, ini di keterangan yang ini agak buram sih, tapi kalau Bapak Ibu cek di HP masing-masing nanti harusnya ada keterangan seperti ini. Nah, itu adalah
balasan dari kelurahan terkait data yang Bapak Ibu submit tadi. Jadi jika di reject maka akan muncul keterangan yaitu berupa alasan mengapa data tersebut di reject oleh kelurahan. Nah, nanti akan bisa Bapak Ibu lihat di kolom keterangan seperti itu. Jadi sehingga ketika data tersebut di reject, Bapak Ibu bisa melakukan perbaikan terhadap data yang bersangkutan berdasarkan keterangan yang diberikan oleh kelurahan. Misal fotonya ternyata burem. Nah, Bapak Ibu berarti harus melakukan edit data, lalu mengubah foto data yang bersangkutan seperti itu. Nah, lalu ini yang terakhir ya Bapak Ibu. Ini kita sampai di penghujung sesi ini ya, sesi teknis ya Bapak Ibu. Jadi ya, perlu diperhatikan juga bahwa Bapak Ibu sudah mendapatkan akun username atau akun login untuk masing-masing operator ya. Nah, demi keamanan data, Bapak Ibu bisa mengubah password untuk masing-masing akun, karena kan semuanya dibagikan sama ya passwordnya. Nah, Bapak Ibu bisa ubah passwordnya melalui menu profil RT di sini, lalu di bawah ini ada tombol edit ya Bapak Ibu, nanti tinggal klik aja, lalu Bapak Ibu bisa mengubah passwordnya, tinggal mengetikkan password yang ingin Bapak Ibu gunakan seperti itu. Nah, lalu seandainya sudah, Bapak Ibu balik lagi ke bawah dan mengklik lagi tombol yang sama, update. Nah, nanti akan muncul tulisan bahwa data berhasil disimpan. Nah, itu untuk mengubah passwordnya. Jadi diharapkan Bapak Ibu yang sudah mendapatkan login bisa segera mengubah password masing-masing ya, demi keamanan datanya. Nah, itu tadi ya Bapak Ibu untuk keseluruhan dari tambah hingga edit hingga hapus, lalu permintaan verifikasi kelurahan, lalu yang terakhir ubah password. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan terkait dari teknis yang saya jabarkan, nah itu Bapak Ibu bisa langsung saja buka audionya atau unmute atau melalui kolom chat. Nanti selanjutnya akan dipandu oleh Mas Iwan terkait pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Untuk sesi saya sudah sampai sini. Selanjutnya mungkin Mas Iwan bisa pandu terkait tanya jawabnya. Silakan. Baik, terima kasih banyak Mbak Novi Ya, atas Mas. penjelasannya tadi. Bapak Ibu yang berbahagia, mungkin cukup panjang ya tadi penjelasan teknisnya, tapi tidak perlu khawatir Bapak Ibu, apabila nanti saat melakukan penginputan data ada kendala, silakan kita selalu siap untuk mencarikan solusinya. Bapak Ibu bisa chat atau bisa telepon kepada kami, bisa tanya melalui grup juga, tidak apa, atau japri juga bisa Bapak Ibu ya. Mungkin dari penjelasan yang disampaikan Mbak Novi tadi, ada beberapa hal mungkin yang mau ditanyakan, kami persilakan. Kita masih ada waktu sekitar 30 menit ya, sampai jam 4 sore. Silakan bertanya bisa melalui chat juga boleh, atau melalui langsung di unmute, speakernya juga tidak masalah. Silakan, bisa disebutkan nama dan dari kelurahan mana. Mas Iwan, Siap, baik. Dari mau nanya dari Juwita, Kelurahan Bu Juwita. GSU RT 19. Iya, baik Bu Juwita. Nah, Silakan, ini Bu. ada kasus Mas. Ada contohnya 2 bangunan, tidak ada Ya. nomor rumah. Tidak ada nomor rumah. Nah, itu gimana ya Mas? Tapi di kakaknya dia itu, dia masukkan nomor rumah ibunya dia. Kebetulan ada di atasnya rumah dia gitu. Oh iya, baik. Jadi untuk kasus yang disampaikan tadi, Bu Juwita bisa mengisi nomor rumahnya disamakan dengan nomor yang ada di kakaknya, Bu. Oh gitu ya? Jadi nanti ada satu kolom, kalau tadi kita sempat menyimak ya, selain ada nomor bangunan, di sebelahnya itu juga ada kolom namanya
nomor tambahan. Nah, itu Ibu bisa misalkan huruf ya, berupa huruf. Misalkan yang satu nomor 2A, nah yang satu lagi misalkan nomor 2B, misalkan contoh. Oh gitu, Mungkin Mbak jadi kita Novi bedakan itu aja ya. bisa boleh seperti itu. Oke, Jadi nomor rumah nggak apa-apa sama, nanti tinggal ditambah keterangan di kolom nomor tambahan. Oke. Iya, baik. Terima kasih Bu Terima kasih, Juwita. Mas. Terima kasih sama-sama Bu. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain nggak apa-apa, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin saat ini belum kelihatan ya kendalanya. Biasanya nanti akan muncul pada saat kita langsung turun ke lapangan atau pada saat kita melakukan penginputan data. Nah, di situ biasanya baru nanti akan muncul beberapa pertanyaan. Mungkin sedikit tambahan ya dari ini sebenarnya ada pertanyaan dari RT 12. Sebentar kita bacakan dulu di kolom chat ada pertanyaan dari Bu Erista ya. Jika ada orang yang ngontrak, input datanya bagaimana? Oh iya, baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu, untuk warga yang statusnya kontrak, tetap sama, kita input seperti biasa. Nanti di bagian statusnya kita isi sewa. Nah, tadi kalau kita sempat menyimak bersama, di bagian bangunan ya, di bagian bangunan itu nanti di kategori kedua, itu nanti ada pilihan apakah milik sendiri atau sewa. Nah, itu nanti dipilih sewa. Jadi yang kita data adalah semua warga yang tinggal di RT kita. Baik itu yang berKTP di alamat kita, di RT kita, ataupun warga pendatang yang berKTP bukan di RT kita. Karena data kita yang di sini adalah bersifat namanya secara real ya. Jadi secara de facto ya. Jadi begitu juga mungkin ada warga kita yang KTP-nya masih alamat di situ ya, tapi udah nggak tinggal lagi. Nah itu tidak perlu didata. Jadi istilahnya data yang ada di e-database adalah data secara de facto. Ya beda kalau misalkan kayak di Dukcapil itu adalah data de jure ya, artinya sesuai dengan catatan administrasinya. Sedangkan kalau di e-database kita secara real yang ada di kondisi di lapangan saat itu ya. Kemudian pertanyaan lanjutan juga sama dari RT 12 ya, mudah-mudahan Bu Erska tadi sudah cukup menjawab. Kita lanjut pertanyaan dari RT 12 untuk orang yang sewa kontrak apakah kita ambil, oh iya pertanyaannya hampir mirip ya. Tetap kita data juga, kita inputkan juga ya Bapak Ibu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, untuk yang punya rumah tapi pemiliknya tidak tinggal di rumah tersebut, bagaimana? Oh iya, baik. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi misalkan rumah yang tidak ada pemiliknya, tentu misalkan kita mau minta datanya agak kesulitan karena si pemilik tidak tinggal di situ. Bagi Bapak Ibu yang menemukan kasus seperti ini, jika misalkan tidak dapat mendapatkan data seperti kayak nomor sertifikat atau nomor PDAM, nomor pelanggan PLN, nah itu bisa dikosongkan saja atau dikasih tanda strip ya. Jadi misalkan Bapak Ibu sudah yakin oh ini rumahnya memang nggak ada orang atau nggak ada penghuni, maka datanya yang ada nomornya jika tidak tahu bisa dikasih tanda strip saja. Dan di kolom keterangannya nanti Bapak Ibu bisa menambahkan keterangan bahwa pemilik tidak di tempat. Jadi di kolom keterangan itu diisi dengan format bebas ya, diisi sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan saat itu. Ya, mungkin itu ya jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan mungkin kalau ada yang bertanya langsung kami persilakan. Kalau masih belum ada, ini kami izin share screen juga sedikit ya tentang sebentar. Jadi Bapak Ibu, tadi kami sudah coba share di grup. Ya, jadi di share di grup. Ini kita ada web ya, namanya web panduan. Nah, kalau di web panduan ini nanti Bapak Ibu bisa ini alamatnya nanti kita share ulang ya. Tadi di awal kita juga sudah share. Untuk yang Gunung Sari Ulu, alamatnya belakangnya panduan garis bawah GSU ya. Seperti itu. Tapi kalau untuk yang Damai Baru sama alamatnya
tinggal belakangnya diganti panduan garis bawah Damai Baru. Nah, di web panduan ini Bapak Ibu bisa mendownload ya, di sebelah kiri ini kalau kita perhatikan ini ada beberapa menu ya, beberapa menu. Jadi misalkan ini kita klik panduan, Bapak Ibu bisa membaca di sini panduan tadi seperti yang disampaikan oleh rekan kita Mbak Novi. Nah, ini Bapak Ibu bisa mengulang kembali atau membaca panduannya secara offline, nanti juga bisa dengan melakukan download dulu ya tentunya. Nah, kita coba klik tombol unduhan. Nah, tombol unduhan di sini juga ada beberapa file yang Bapak Ibu juga bisa download ya. Contohnya misalkan Ibu mau mendownload tentang surat edaran dari Wali Kota terkait pendataan ini. Nah, ini Bapak Ibu bisa download di sini. Kemudian ada juga surat SK operator e-database ya, surat keputusannya dari Wali Kota juga, dan juga nanti ada surat tugas dari kelurahan masing-masing ya. Seperti ini nanti dapat di-download di sini. Seperti itu. Dan juga yang tidak kalah penting, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di nomor 2 ini, itu adalah form input manual ya, untuk bangunan. Kemudian di bawahnya juga ada form input manual rumah tangga. Kemudian di nomor 4-nya form input manual untuk anggota. Jadi maksudnya form input manual ini adalah sebagai alternatif ya Bapak Ibu. Ini bisa digunakan kalau kita klik, nanti dia akan muncul atau mendownload file berupa file PDF ya, seperti ini. Nah, ini adalah contoh form manual. Ini digunakan sebagai alternatif ya, sebagai alternatif saja. Misalkan Bapak dan Ibu agak kesulitan ya, mungkin menemui warga yang jarang di tempat ya. Nah, jadi misalkan warga tersebut kerja penuh waktu ya dari pagi sampai malam, kemudian hari libur juga ada acara. Nah, Bapak Ibu bisa menitipkan saja lembaran ini ya, itu diberikan ke warga, nanti warga yang akan mengisinya. Ya, nanti dalam beberapa hari, misalkan 2 hari atau 3 hari, Bapak Ibu bisa janjian, nanti datanya diambil kembali, formnya diambil kembali, yang tentunya sudah diisi oleh warga tersebut. Nah, dari data yang sudah ada ini, Bapak Ibu tinggal memindahkan ke aplikasi e-database yang di Android atau di HP-nya Bapak Ibu semua. Nah, ini contoh untuk form manual untuk yang klaster bangunan. Ada juga form yang untuk klaster rumah tangga seperti ini. Ini bisa dicetak nanti oleh Bapak Ibu semua. Mungkin bisa dicetak kolektif ya, bareng-bareng. Nanti bisa dikoordinasikan. Nah, ini untuk yang form manual untuk yang anggota keluarga ya. Nanti diisikan aja nomor KTP atau nomor NIK-nya di sini, nama penghuninya siapa. Misalkan yang atas ini adalah kepala keluarga, diisi kepala keluarga. Nanti yang bawahnya ini untuk nama istrinya, hubungan keluarga, di sini diketik istri, ya ditulis istri. Yang bawah ini nanti untuk anaknya, nah, seperti itu ya. Jadi ini masing-masing kita udah menyiapkan form manual sebagai alternatif saja bagi Bapak Ibu yang kesulitan menemui warga. Seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu nanti masuk ke webnya, web panduan di Damai Baru, juga di Gunung Sari Ulu juga sudah kita siapkan ya. Dan satu lagi Bapak Ibu, kita geser ke bawah, itu di nomor 11 ada yang namanya FAQ. Nah, FAQ ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan. Kita sudah pelatihan ya di kelurahan-kelurahannya. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti Bapak Ibu tanyakan juga, ada kemiripan. Bapak Ibu bisa melakukan download FAQ-nya di sini ya. Atau nanti kita bantu sharing juga di grup ya, mungkin Bapak Ibu yang kesulitan download. Ini adalah formatnya format Excel. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu mau mendownload yang format PDF, kita bisa siapkan juga, nanti kita share di grup masing-masing ya. Dan begitu juga Bapak Ibu kalau kita mau video tadi yang disampaikan sama Mbak Novi, Bapak Ibu bisa mengklik aja tombol yang ada sebelah kiri itu, video. Ya, Bapak Ibu bisa menonton secara langsung ya di channel YouTube, atau tinggal mengklik salah satu yang ada di sini. Jadi ini mulai dari fitur GPS tadi, cara install aplikasinya, kemudian tambah bangunan ya, tambah data rumah tangga. Nah, itu beberapa yang
semua tadi disampaikan oleh Mbak Novi tadi bisa ditonton ulang di channel YouTube atau melalui panduan yang ada di sini ya. Di sebelah kiri kita sediakan menu video. Sebelah kiri. Jadi itu mungkin sekilas tambahan dari kami buat Bapak Ibu untuk sebagai bahan referensi saja. Jadi kalau ada pertanyaan kita tidak menutup untuk menutup kesempatan, silakan. Mungkin bagi Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan, kita masih buka, kurang lebih masih ada waktu sekitar 10 menit. Nah, cukup. Mungkin silakan. Mungkin bagi Bapak Ibu boleh ditanyakan melalui chat atau juga ini di chat sudah ada beberapa ya, kita coba bacakan. Oke, baik, ini Mas Rizal atau Mas Kasful yang standby bisa share link web panduannya ya di chat. Oke, ini kita coba bacakan sebentar ya. Dari Pak Adi Putra. Oke, link panduannya nanti akan di-share ya di grup. Oke, siap. Kemudian dari Bu Erista juga ada pertanyaan, mulai kerjanya kapan? Oh iya, baik. Baik, jadi terkait masalah waktu penginputan Bapak Ibu, tentunya sebelum kita langsung turun ke lapangan, Bapak Ibu harus dibekali dulu ya perlengkapan seperti surat tugas ya, surat tugas, begitu juga dengan ID card ya atau kartu pengenal, begitu juga nanti ada surat wali kota, baik surat keputusan, surat edaran juga. Nanti akan dibuatkan semacam toolkit ya Bapak Ibu. Jadi nanti dari Bapeda akan mengirimkan toolkitnya itu nanti sudah lengkap ya, termasuk form manualnya nanti. Itu nanti dimasukkan ke masing-masing amplop, map plastik ya, nanti Bapak Ibu bisa ambil di kelurahan. Hanya nanti mungkin menunggu konfirmasi kapan kira-kira toolkitnya bisa tiba di kelurahan. Kurang lebih sekitar 2 atau 3 hari ke depan mungkin toolkitnya sudah bisa diambil. Nanti akan diinformasikan melalui grup ya Bapak Ibu. Seperti itu. Iya. Dan juga mungkin sebagai bahan untuk tes atau uji coba, silakan Bapak Ibu menginput data mulai dari rumah sendiri ya, data di rumah, silakan diinput dulu. Jadi tidak perlu khawatir, mungkin takut salah atau takut keliru, tidak perlu khawatir. Andaipun salah nanti Bapak Ibu bisa lapor ke kami, minta tolong agar datanya di-reset lagi atau di-nolkan lagi bisa, tidak ada masalah. Atau Bapak Ibu mungkin sudah mau langsung melakukan pendataan, juga dipersilahkan ya, baik nanti setelah dilengkapi dengan toolkit yang tadi. Itu. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Diah Nita. Untuk ruko atau gudang kosong, apakah tetap didata? Iya, baik. Pertanyaannya, untuk ruko dan gudang ya, karena masuk bangunan secara fisik, maka tetap data hanya data bangunan saja. Jadi hanya kelas bangunan yang kita input. Adapun untuk yang data rumah tangga dan data anggota penghuni tidak perlu didata ya. Jadi ada gudang kosong, tentunya kan kita tidak tahu ya gudang ini nomor sertifikatnya berapa. Nah, minimal Bapak Ibu melakukan penginputan data berupa alamatnya. Alamatnya gudang itu ada di jalan apa, di nomor berapa, kemudian ambil fotonya ya, kemudian sama rekam koordinatnya. Cukup itu aja. Jadi kalau ada data yang tidak tersedia, Bapak Ibu bisa mengkosongkan atau memberi tanda strip saja. Seperti itu. Jadi keterangannya nanti diisi bangunan tidak berpenghuni. Ya. Jadi cukup hanya untuk input data bangunan saja. Mungkin itu, terima kasih dari Bu Dianita. Silakan Bapak Ibu, di sini cukup banyak kalau yang hadir luar biasa ya. Dari beberapa kelurahan yang sebelumnya, ini adalah kelurahan yang paling ramai, luar biasa yang hadir cukup banyak ya. Hampir 40 peserta ya, luar biasa. Mudah-mudahan tetap semangat nih Bapak Ibu ya. Apabila nanti pun ada kendala,
tetap silakan ditanyakan langsung melalui grup juga boleh, karena nanti kalau melalui grup rekan-rekan yang lain tentu juga bisa membaca sehingga juga bisa memberi ataupun mungkin sungkan bertanya di grup, tidak apa, Bapak Ibu bisa japri pada kami ya. Ya mungkin silakan kalau memang belum ada pertanyaan lanjutan atau mungkin masih ada waktu kurang lebih 5 menit. Ya, silakan dibuka saja, di-unmute saja, langsung bertanya. Nanti tinggal disebutkan saja dari mana. Mungkin ada yang mau bertanya. Masih ada waktu ya. Ya, silakan mungkin dari Bapak siapa? Oke, mungkin belum ya. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin jika memang belum ada pertanyaan, nanti tetap bisa kita komunikasi ya melalui grup ya. Harapan kami sangat besar sekali Bapak Ibu bersedia membantu ya untuk pemerintahan Kota Balikpapan dalam rangka menyediakan data ya, data yang berbasis spasial tentunya ya. Data ini sangat bermanfaat sekali untuk kepentingan pembangunan kota kita di Balikpapan ya. Baik, ini untuk pertanyaan ini ada dari RT 12. Oh ya, isi toolkit ya. Jadi tadi seperti disampaikan untuk toolkit itu nanti ada lembaran-lembaran yang sudah disiapkan ya, kayak lembaran untuk pemanualnya, 1 eksemplar masing-masing ya. Nanti bisa diperbanyak sendiri. Kemudian nanti ada juga lembaran yang sudah dicetak berupa surat edaran wali kota, yang juga bisa di-download tadi di menu panduan, juga surat keputusan wali kota, sama nanti dilengkapi juga ada surat tugas dari kelurahan ya, surat tugas dari kelurahan. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin namanya masih keliru atau mungkin tidak sama atau karena ada penggantian nama operator, bisa langsung koordinasi ke kelurahan ya untuk dilakukan koreksi agar nanti di surat tugasnya tidak salah penulisan namanya. Karena sangat penting jika sewaktu-waktu mungkin ada warga yang bertanya mengenai surat tugas kita, maka kita sudah siap untuk menunjukkannya. Begitu juga nanti namanya akan tercetak di kartu pengenal atau di ID card-nya. Ya, seperti itu. Kemudian ini dari pertanyaan dari Bapak Alpianus Pareru ya. Izin bertanya Pak, bagaimana jika ada warga yang terdaftar di RT 29 tapi ngontrak di RT 37 untuk input bangunannya seperti apa? Ya, baik Bapak Alpianus, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ini Pak Alpianus di RT 29 mungkin ya. Jadi kalau ada bangunan yang kita data adalah bangunan yang ada di wilayah RT kita saja Bapak ya. Jadi misalkan kalau Alpianus di RT 29 artinya bangunan yang di luar RT kita maka tidak perlu didata karena akan didata oleh operator lain yang bersangkutan di RT tersebut ya. Jadi kalau misalkan warganya tinggal terdata di RT 29, bangunannya tetap didata. Namun anggota penghuninya tidak perlu. Karena anggota penghuninya ada di RT 37 ya. Nah, nanti anggota penghuninya akan didata oleh operator yang ada di RT 37. Namun bangunannya tetap didata. Untuk data rumah tangga dan penghuninya dikosongkan saja atau tidak perlu diinput. Mungkin itu ya Pak Alpianus, mudah-mudahan bisa cukup jelas atau tercerahkan ya. Terima kasih Pak Alpianus. Baik Bapak Ibu, silakan. Mungkin satu pertanyaan lagi kalau masih ada kami persilakan. Kalaupun tidak ada nanti kita juga bisa lanjut di chat ya, di grup WA. Baik. Oh ya, ini dari Bu Erista. Untuk honor bagaimana Pak? Tadi disebutkan perdata. Maksudnya, oh iya. Jadi terkait honor ini nanti mungkin akan dijawab oleh dari Bapeda langsung ya. Nanti kami tetap sampaikan pertanyaannya karena kami kurang berwenang untuk menyampaikan terkait honor ya. Jadi nanti gini, tetap saya sampaikan nanti Bu Erista dari kelurahan mana ya? Nanti kami sampaikan di grup saja mengenai honor yang sesuai pertanyaan dari Bu Erista ya. Mudah-mudahan nanti
langsung dibantu jawab oleh dari teman-teman di Bapeda. Nah, jadi sebagai informasi bahwa kami di sini, saya Mbak Novi, ada 4 orang rekan lainnya juga, ada Mas Rizal, Mas Rizky, Mas Aan, dan Mas Kasful ya. Kami adalah dari tenaga ahli yang ditugaskan oleh Bapeda untuk membantu pengembangan aplikasinya. Jadi teman-teman yang ada di sini siap membantu dan siap menerima konseling ataupun tanya jawab untuk membantu Bapak Ibu semua selama masa penginputan. Sekiranya memang belum ada lagi, mungkin kita cukupkan dulu ya Bapak Ibu. Sebelum kita tutup, kami ya dan juga mewakili dari Bapeda, sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu operator RT dan juga kepada pihak kelurahan yang sudah mengkoordinir ya dan juga sudah siap mendampingi selama proses penginputan nanti. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih atas kerjasama dan partisipasi Bapak Ibu semua. Kami harapkan tetap semangat dan apabila ada kata yang kurang berkenan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kita tetap bisa komunikasi nanti melalui grup WA. Baik, mungkin acara ini kami tutup. Atas kerjasamanya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bagi yang mulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, jazakallah. Terima kasih, Pak. Silakan bagi yang mulai. Tidak ada. Oke, terima kasih. Dalam hitungan kelima kita akan tutup. 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih semuanya.